Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertolabul ilmi kembali, walaupun dalam kondisi sedang marak-maraknya COVID atau kita tidak bisa langsung bertatap muka secara di kelas. Tetapi mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Baik, kita berjumpa kembali dengan Bu April dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9. Untuk pertemuan pertama atau bab pertama, Ibu akan menyampaikan teks laporan percobaan. Baik, untuk lebih lanjutnya, sebelum kalian mengetahui tentang teks laporan percobaan lebih jauh, dalam pembelajaran ada kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu ada 3.1 mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Yang 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Dan yang terakhir 4.2, kalian dapat menyajikan atau menyusun teks laporan percobaan, yaitu berupa tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Baik anak-anak, kita lihat satu persatu atau kita pelajari satu persatu dari kompetensi dasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi. Nah, apa arti mengidentifikasi? Mengidentifikasi artinya yaitu mengenali atau kalian dapat menentukan informasi apa saja yang berkaitan dengan teks laporan percobaan. Nah, di dalam mengidentifikasi, kalian harus mengerti tentang yang pertama, pengertian teks laporan percobaan, dan yang kedua tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Baik, tentang pengertian apa itu teks percobaan, yaitu teks percobaan yaitu teks yang berisi tentang paparan suatu proses dari hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi intinya teks laporan percobaan itu adalah berisi tentang hasil penelitian. Untuk selanjutnya, setelah mengerti tentang apa itu teks laporan, kemudian kalian juga harus mengenali tentang ciri-ciri laporan percobaan. Kalau kita lihat di sini ciri-ciri laporan percobaan ada 6. Yaitu yang pertama, teks tersebut teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan. Ya, sudah jelas namanya teks laporan percobaan. Jadi data diambil atau berdasarkan dari hasil percobaan. Yang kedua yaitu cirinya pembahasan dikemukakan secara objektif. Artinya apa? Pembahasan yang dijelaskan nanti itu dilakukan atau dikemukakan secara apa adanya, tidak ditambah-tambah atau tidak dibuat-buat. Ciri yang ketiga yaitu disusun berdasarkan struktur yang runtut. Nah, ini berkaitan dengan nanti penulisannya. Biasanya bentuk penulisan teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan struktur atau bentuk yang runtut atau ada aturan tertentu. Yang ciri yang keempat, bahasa yang dipakai yaitu bahasa baku dan ilmiah. Ya, karena berkaitan dengan
penelitian atau observasi. Jadi yang dipakai, yang digunakan bahasa baku atau bahasa keilmiahan atau ilmuwan atau ilmiah. Yang ciri kelima yaitu disertai data yang lengkap. Jadi ciri ini sangat penting, yaitu untuk apa? Untuk orang yakin bahwa dia sudah melakukan penelitian, suatu penelitian. Jadi disertai dengan data yang lengkap. Kemudian untuk ciri yang terakhir, penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Jadi di dalam teks laporan cirinya itu masalah itu dituntaskan dengan secara terperinci atau dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian kita memasuki yaitu KD, kompetensi dasar yang 4.1, yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil laporan percobaan. Di dalam menyimpulkan ada dua yang harus kalian ketahui. Yang pertama, anak-anak nanti diharapkan bisa menentukan informasi dari teks laporan percobaan. Kita bahas yaitu tentang menentukan informasi. Informasi dalam teks laporan percobaan, masih ingat anak-anak, suatu informasi itu biasanya berisi tentang 5W plus 1H atau adik Simba atau Askadimika. Masih ingat kan apa itu 5W 1H? Ya, kita ulas kembali biar kita lebih tajam ingatannya. Yang pertama ada what atau apa. Nah, di sini apa biasanya berkaitan dengan judul, kemudian objek percobaan, bisa alatnya atau bisa bahannya, dan bisa apa kesimpulannya atau hasilnya. Itu tentang apa. Kemudian informasi dalam teks selanjutnya itu berkaitan dengan unsur who atau siapa, yaitu masih ingat kan, pelaku percobaan. Jadi siapa yang melakukan percobaan tersebut. Kemudian untuk unsur selanjutnya yaitu unsur mengapa, yaitu mengapa tujuan percobaan itu diadakan. Nah, untuk unsur keempat yaitu tentang kapan waktu percobaan itu dilakukan. Unsur yang kelima yaitu tentang di mana, yaitu berkaitan dengan tempat percobaannya. Nah, yang terakhir, informasi atau unsur yang ada di dalam teks laporan percobaan adalah tentang bagaimana, yaitu bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut dilakukan. Selain menyimpulkan isi atau menyimpulkan teks, kalian tadi ada dua ya, menyimpulkan. Yang pertama tadi menentukan informasi. Nah, yang kedua ini kalian diharapkan bisa melaporkan percobaan atau menyimpulkan itu sendiri. Nah, di dalam menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu, ya, kita lihat ada bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Kemudian ada yang kedua, catatan informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut harus diingat, yaitu mengandung 5W plus 1H tadi. Jadi harus diperhatikan 5W plus 1H-nya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulan informasi dari laporan percobaan tersebut. Yang terakhir, pilihlah kosakata, yaitu yang dipakai adalah kata baku dan susunan dengan gaya kalimatmu sendiri. Dan ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Untuk KD 3.2 selanjutnya
tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Kita lihat satu persatu ya anak-anak, yaitu tentang yang pertama struktur umum di dalam suatu teks percobaan. Struktur umum di dalam teks percobaan itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama kita lihat di sini ada umum, klasifikasi pernyataannya secara umum, yaitu artinya pernyataan yang dibahas secara umum atau membahas sesuatu dari hal yang paling umum. Itu untuk struktur pertama. Kemudian struktur yang kedua itu ada uraian atau penjelasan, yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci bagian per bagian, ya, atau dengan menggunakan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Selain struktur umum, di dalam teks laporan percobaan strukturnya juga terdapat struktur isi. Jika struktur itu berkaitan dengan isi, jadi bagiannya itu ada, yang pertama ada tujuan, yaitu tujuan percobaan itu untuk apa. Kemudian yang kedua itu struktur yang kedua atau bagian yang kedua itu ada alat dan bahan. Biasanya kalau kalian membuat teks laporan percobaan itu kan ada alat dan bahan yang dipergunakan. Kemudian untuk struktur yang ketiga itu ada langkah-langkah, ya, langkah-langkah di dalam melakukan percobaan itu seperti apa. Kemudian struktur yang selanjutnya ada hasil, yaitu kalian menuliskan hasil dari laporan kalian. Itu struktur yang keempat. Yang kelima yaitu ada simpulan, yaitu kesimpulan tentang laporan percobaan itu seperti apa. Kita lanjut anak-anak, untuk kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ada 4, yaitu yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Masih ingatkah sinonim apa dan antonim? Ya, sinonim itu diingat lagi, yaitu pilihan kata yang memiliki persamaan makna, atau dalam kata lain persamaan makna gitu ya. Dan antonim sebaliknya, yaitu pilihan kata yang berlawanan kata, katanya berlawanan gitu. Kemudian untuk kaidah yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah, ya, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah sering ditemukan dalam berbagai jenis teks karena kalimat perintah sifatnya sangat umum dan dalam penyusunannya itu akan sangat banyak ditemukan, ya. Contoh perintah yang sering muncul, ya, yaitu kalimat yang sering muncul kalimat perintah. Contohnya masih ingat ya, kalimat yang ditandai dengan tanda baca seru gitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah sama saja dengan kata hubung. Kata hubung yang dipakai, ya, yang contoh kata hubung yaitu misalnya dan, tetapi, ketika, dan lain sebagainya. Itu konjungsi. Untuk kaidah yang terakhir yaitu menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks yaitu kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur atau kalimat yang mempunyai kata kerja lebih dari satu. Contohnya nih, adik menyapu halaman.
sedangkan kakek mencuci piring. Nah, itu di situ kata kerjanya yaitu lebih dari satu, yaitu menyapu dan mencuci piring. Nah, itu untuk kaidah kebahasaan. Yang terakhir yaitu kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan atau menyusun teks laporan. Diharapkan kalian nanti kemampuan dasar yang ini kalian bisa menulis teks laporan percobaan. Sebelum menulis, kalian diharapkan mengetahui dulu langkah-langkah cara menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama ada menentukan judul, yaitu kalian harus menentukan dulu apa judul percobaan yang sesuai dengan objek yang kalian teliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan tersebut, yaitu tujuannya untuk apa. Misalnya kalian judulnya yaitu membuat slime tanpa burak. Nah, tujuannya untuk apa? Misalnya untuk mengetahui bla 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 kandungan apa. Yang ketiga, yaitu kalian harus bisa menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan, yaitu kalau kalian menyusun atau menulis, berarti yang dipakai struktur teksnya yaitu yang berkaitan dengan struktur isi yang tadi ya, yang telah kita pelajari. Struktur isi tadi ada tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kalian harus memperhatikan di dalam menulis teks, yaitu menggunakan bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan pedoman umum tata bahasa Indonesia dan tata bahasa baku. Demikianlah anak-anak untuk bab pertama. Mudah-mudahan dengan uraian yang singkat kalian nanti dapat memahaminya, dan lebih pahamnya lagi dibaca ulang slide yang Bu Guru berikan. Sekian atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.